dan juga para muspida di Kabupaten Kediri, dan ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh staf kepresidenan bidang mitigasi bencana agar tidak terulang lagi dampak bencana sambil menimbulkan korban jiwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh warga yang masuk dalam wilayah zona bahaya bencana, khususnya untuk erupsi gunung api. Apabila gunung api Kelut ini masih masuk dalam tipe A, dan di mana erupsi yang terjadi dari historinya, gunung api Kelut selalu dalam jangka waktu yang pendek. Apabila sekali meletus atau erupsi akan langsung berhenti begitu. Namun demikian, warga di sini diharapkan untuk tidak serta-merta melakukan perjalanan kembali ke tempat tinggal mereka, apalagi yang berada dalam radius 10 km dan juga 15 km ataupun 20 km seperti tempat Ibu Warsini ya, itu harus tetap memperhatikan berbagai peraturan dan informasi dari petugas agar mitigasi bencana ini bisa berjalan lancar, tidak menimbulkan korban luka-luka dan juga korban jiwa. Demikian sementara Gilang dan juga Iqbal yang bisa kami sampaikan dari Kediri, Jawa Timur terkait dengan erupsi atau pasca letusan dari Gunung Api Kelut. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Rifai Pamone memantau langsung kondisi Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur. Ya, pemirsa, sebelum Gunung Kelut meletus, ada beberapa warga yang sudah melakukan persiapan. Di antaranya mempersiapkan tempat mengungsi. Warga melakukan persiapan swadaya karena belum adanya tenda atau tempat di desa Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berada di lereng Gunung Kelut. Meski hanya terbuat dari plastik dan beratap dari daun kelapa, warga merasa aman untuk mengungsi di tempat yang mereka bangun sendiri. Belum adanya tenda atau bangunan yang siap huni di lokasi evakuasi menjadikan warga dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur berinisiatif membuat serta memasang tenda sendiri. Warga sengaja membuat dan membangun tenda sendiri karena untuk mengungsi bagi anggota keluarganya. Seperti Bapak Suwaji 60 tahun ini, dirinya sengaja membuat dan membangun gubuk di dekat rumahnya yang nantinya akan dipakai untuk mengungsi bersama keluarganya. Meski hanya berukuran kecil, yakni panjang 4 meter dengan lebar 3 meter, namun gubuk tersebut selain dekat dengan rumahnya sendiri, juga berada di dataran lebih tinggi. Karena kan di kampung atau di lapangan atau di balai desa belum memberi ke tempat itu. Daripada saya nanti keterlambatan, lebih baik, lebih cepat membuat sendiri. Untuk pengamanan keluarga saya, demi keselamatan anak cucu saya. Tidak jauh dari gubuk Bapak Suwaji juga berdiri gubuk milik Supriyono, warga dusun setempat. Bahkan gubuk milik Supriyono malah lebih sederhana. Dindingnya terbuat dari terpal plastik dengan atap terbuat dari daun kelapa, serta ukurannya hanya panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Dan ini rencana untuk sewaktu-waktu gunung meletus, warga sini mengumpul di sini sebelum ada posko yang ada, Pak. Warga berharap Pemda setempat bersama BPBD serta dinas terkait segera memasang tenda serta peralatan sejenisnya yang dibutuhkan untuk keperluan mengungsi. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Ya, dan Gunung Kelut merupakan gunung yang unik. Tanda-tanda meletus hanya terdeteksi dalam waktu yang singkat. Sejarah mencatat Gunung Kelut pertama kali meletus pada tahun 1901. Letusan 113 tahun yang lalu ini merusak karesidenan Kediri yang meliputi Blitar, Kediri, Nganjuk, Trenggalek, dan Tulung Agung. Letusan Gunung Kelut mulai terdokumentasi sejak tahun 1901. Saat itu, volume air danau mencapai 40 juta meter kubik. Saat letusan terjadi, air danau yang terpanaskan magma dimuntahkan bersama dengan material letusan lain. Akibatnya, banyak kampung yang rusak tertimpa material letusan berupa bom atau batuan panas. Lahar dingin pun menerjang beberapa bagian kampung. Sungai dan sumber air tercemar oleh abu letusan. Sawah dan ladang tertimbun jutaan kubik material muntahan Kelut. Pemerintah kolonial Belanda sampai mengerahkan 1 batalion infanteri untuk menangani bencana di wilayah keresidenan Kediri saat itu. Dari siklusnya sejak tahun 1901 hingga 1990, letusan Kelut terjadi melalui rentang waktu 18 tahun, 32 tahun, 15 tahun, dan 24 tahun.
Namun, data empiris siklus letusan tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan kapan letusan berikutnya terjadi. Karena berdasarkan data sejarah, kelut selalu meletus secara tiba-tiba tanpa peringatan lebih dahulu. 18 tahun kemudian, yakni tahun 1919, letusan kembali terjadi. Korban meninggal mencapai 5.110 jiwa. Pemirsa, gunung berapi di Indonesia terbentang sejak ujung Sumatera hingga Sulawesi Utara yang termasuk dalam rangkaian gunung api Pasifik. Ya, dan saat ini Gilang, dari 127 gunung berapi yang aktif, 19 diantaranya ditetapkan berstatus waspada dan siaga. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dikelilingi oleh gunung berapi aktif dan termasuk dalam lingkar gunung api Pasifik. Saat ini di Indonesia terdapat 127 gunung aktif serta 5 juta orang penduduk yang bermukim di sekitarnya. 19 gunung diantaranya kini berstatus waspada dan siaga. Gunung api di Indonesia sebagian besar terbentuk akibat tumbukan antara 3 lempeng tektonik yang mengapit bumi Nusantara. Lempeng-lempeng tersebut adalah Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kecepatan tumbukan antara lempeng mencapai 4 hingga 6 cm per tahun yang menghujam di wilayah Indonesia sehingga memberikan kesempatan pada magma untuk naik ke atas permukaan. Akhirnya, terbentuklah Kepulauan Nusantara lengkap dengan rangkaian gunung berapi aktif yang membentang sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, hingga ke Kepulauan Pasifik. Rangkaian gunung berapi ini kerap disebut sebagai cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Sepanjang masa hidupnya, gunung berapi memiliki beberapa bentuk, mulai dari aktif, menjadi separuh aktif, istirahat, hingga akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Meski demikian, gunung berapi mampu istirahat dalam kurun waktu lebih dari 600 tahun sebelum akhirnya berubah menjadi aktif kembali. Tak heran, ilmuwan kerap kesulitan untuk menentukan keadaan sebenarnya dari sebuah gunung berapi, apakah ia dalam keadaan istirahat atau telah mati. Seperti halnya daratan lain di muka bumi ini, gunung berapi juga merupakan sebuah permukaan yang mengapung di atas lautan magma yang berada di bawahnya. Jika suatu saat tekanan di dalam perut bumi meningkat akibat aktivitas magma yang terus bergejolak, maka magma harus dikeluarkan demi menjaga keseimbangan tubuhnya melalui celah-celah yang tersedia pada gunung berapi. Cairan magma yang keluar dari perut bumi dinamakan lava dengan suhu mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius.